Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan rahmatnya untuk kita senantiasa bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang dan istiqomah di dalamnya. Kembali kita mengkaji bab yang sudah diulas sebelumnya, yaitu bab zuhdi fid dunya wal hasu ala taqallul minha wa fadlul faqr. Bab tentang zuhud, pentingnya zuhud di dunia dan anjuran untuk mengambil bagian sedikit darinya dan keutamaan kefakiran. Zuhud ini adalah karakter penting yang dimiliki, yang harusnya dimiliki oleh seorang ulama ataupun orang mukmin secara umumnya. Kalau kita lihat dari buku-buku tarajim, buku-buku terjemah tentang para ulama, selalu dikaitkan atau selalu diangkat perkara-perkara zuhud, menandakan karakter zuhud ini tidak lepas dari para ulama. Di antara hikmahnya dari zuhud yaitu adalah sikap, di antara hikmah dari zuhud yaitu adalah sikap insaf. Nah, di mana seseorang itu bisa bersikap adil, menengah, netral, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Di saat dunia sudah masuk ke hati seorang ulama, maka cenderung hujahnya itu akan melemah. Hujahnya akan cenderung melemah. Karena terkadang ada kepentingan tersendiri. Dan ini yang perlu dipahami betul oleh para penuntut ilmu. Yang kiranya kita sebagai penuntut ilmu juga pun harus melatih diri kita dengan zuhud. Kita tidak tahu di antara antum semua, mungkin Allah mudahkan untuk bisa diterima oleh masyarakat dan punya pengaruh kepada mereka. Maka sikap zuhud ini penting untuk ditanamkan sejak dini. Ini yang perlu dicatat betul-betul. Makanya kalau kita coba kembali ke buku siyar, ada kitab Al-Khatib, Al-Munjidul Khatib. Buku ini buku yang diserap dari Kutubus Siyar, cuman susunan babnya diikuti dengan susunan bab Riyadhus Shalihin. Al-Munjidul Khatib, hanya 2 jilid ya. Mungkin kita bisa angkat ya perkataan-perkataan mereka para ulama terkait dengan masalah zuhud. Nah, itulah bab seputar tentang zuhud. Adapun hadis yang akan kita angkat dari bab zuhud yaitu hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hirratil Madinah." Sebagian riwayat lainnya fi ba'dhi hitan minal Madinah. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Dulu aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hirratin bil Madinah, di sisi luar dari Madinah, sisi luar dari Madinah. Fastaqbalna Uhudan, maka kami menghadap gunung Uhud. Kami berjalan, jadi Abi Dzar berjalan bersama Rasulullah SAW mengelilingi Madinah. Di suatu ketika Rasulullah bersama Abi Dzar menghadap Uhud. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ya Aba Dzar, wahai Aba Dzar." Maka Aba Dzar mengatakan, "Labbaik ya Rasulullah." Baik ya Rasulullah. Faqal ma yasurruni anna indi misla Uhudin hadza dhahaba. Tidak membuat aku bahagia, tidak membuat aku bangga jikalau aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala emas sebesar gunung Uhud ini.
tamdi alayya salasata ayyam wa indi minhu dinar. Yang mana harta ini ada bersamaku selama 3 hari. Meskipun itu tersisa 1 dinar. Kecuali illa syai'un arsiduhu lidainin. Kecuali dinar, 1 keping dinar yang mungkin bisa menutup hutangku. Dari sini ada pelajaran ya, bahwasanya hadis ini sebelumnya, hadis ini diangkat oleh Al-Musili, ulama yang meninggal di abad kedua, dalam kitabnya Az-Zuhud. Hadis ini menjadi hadis pertama yang disusun oleh Al-Musili dalam kitab Az-Zuhud, menandakan bahwasanya hadis ini menjadi bukti, dalil bahwasanya Rasulullah SAW sosok yang paling zuhud di dunia ini. Sampai pun Gunung Uhud ya, ditawarkan di depan muka ya. Gunung emas sebesar Gunung Uhud ditawarkan pun ditolak. Ini nggak asing ya, nggak aneh ya. Karena Rasulullah pernah ditawarkan lebih dari itu ya. Ketika berhadapan Walid Al-Mughirah berhadapan dengan Rasulullah, mengatakan, Muhammad idza aradna mulkan malaknak. Kalau ente mau memiliki kekuasaan, kami berikan kekuasaan kepada ente. Wa idza aradna imra'atan zawajna. Sampai seterusnya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kalaupun matahari diletakkan di pundak kananku dan bulan diletakkan di pundak kiriku, maka aku tidak akan mau menerimanya hanya karena alasan berhenti dari dakwah. Rasulullah, makanya gak heran. Terkadang kefakiran itu menjadi pilihan bagi para nabi. Bukan sekedar nasib, tapi malah menjadi pilihan. Sebagaimana para ulama juga diantaranya memilih kefakiran, bukan hanya sekedar nasib, tapi memilih kefakiran. Diantaranya Syafi'i rahimahullah taala lebih mengutamakan al-faqr daripada al-ghina, lebih mengutamakan orang fakir yang dia bersabar daripada orang yang kaya dia bersyukur. Meskipun di sini terjadi perselisihan pendapat. Dilanjutkan selanjutnya. Nggak heran ya ketika Rasulullah mengatakan seperti ini perkataan yang biasa, maksudnya yang memang tidak bisa kita pungkiri. Memang Rasulullah sudah menolak dunia. Illa an aqula bihi fi ibadillahi hakada wa hakada. Kecuali seseorang yang aku katakan kepadanya dari yang aku sifati, kata Rasulullah, illa an aqula bihi fi ibadillahi hakada wa hakada. Kecuali orang-orang tertentu yang Allah berikan rahmat, yang Allah berikan taufik untuk bisa mengeluarkan hartanya, an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi, yang dia bisa mengeluarkan hartanya untuk orang-orang sekitarnya, di kanannya, di kirinya, di belakangnya. Kemudian sumasar faqala, kemudian Rasulullah terus berjalan, kemudian mengatakan apa? Ya Abi Dzar, innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamah illa man qala bil mali hakada wa hakada wa hakada. Wahai Abu Dzar, ketahuilah orang-orang yang berlebihan hartanya, yang mengumpulkan hartanya, mereka adalah orang-orang yang paling sedikit pahalanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Illa man qala bil mali hakada wa hakada, kecuali seseorang yang mengatakan dengan harta yang dimiliki untuk bersedekah ke sana ke sini, ke sana ke sini. Jadi harta yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan kepada kita itu hanya kita genggam di tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Ketika harta yang masuk dalam hati membuat kita menjadi goyah. Pentingnya kita mengetahui bahwa dunia itu hanya berada di tangan kita. Suatu saat kita lepas, suatu saat Allah ambil, maka Allah ambil. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Maka ketika Allah berikan kepada kita kelebihan rizki, maka manfaatkanlah sebetul-betulnya untuk maslahat akhirat kita kelak. Faqal summa intalaqa fi sawadil laili hatta tawara fa sami'tu sautan qad irtafa'a. Ya. Kemudian beliau pergi meninggalkan Abi Dzar, masuk ke dalam kegelapan malam. Kemudian kemudian Abi Dzar pun mundur ya. Kemudian kata Abi Dzar, fasami'tu sautan qad irtafa'a. Kemudian aku mendengar sebuah suara yang sangat besar ya. Fatakhawwaftu an yakuna ahadun arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa aradtu an ati. Aku khawatir
suara yang besar ini menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku ingin bergegas untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa? Fadzakartu qaulahu. Akan tapi aku mengingat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan apa? La tabrah hatta atik. Jangan kemana-mana sampai aku kembali kepadamu, wahai Abi Dzar. Kemudian akhirnya Abi Dzar mengurungkan niatnya. Falam abrah hatta atani. Maka aku tidak berpindah dari tempatku sampai Nabi Muhammad SAW datang kepada aku. Faqultu laqad sami'tu sautan takhawwaftu minhu. Kata Abi Dzar, aku mendengar suatu suara yang sangat besar yang membuat aku khawatir. Aku khawatir kepada dirimu ya Rasulullah. Fadzakartu lahu. Maka aku sebutkan keinginanku untuk bertemu kepada engkau ya Rasulullah. Faqal wa hal sami'tahu? Apakah engkau dengar suara tersebut? Faqultu na'am. Kata Abi Dzar, ya. Apa kata Rasulullah? Qala dzaka Jibril atani. Itulah Jibril yang datang kepada aku. Faqala man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Kata Jibril, barang siapa yang mati dari kaummu wahai Muhammad yang dia dalam kondisi tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Qultu, kata Abi Dzar, wa in zana, meskipun dia pernah zina. Wa in saraqa, meskipun dia pernah mencuri. Wa in saraqa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan lafaz ini lafaz Bukhari. Dari sini faedah yang kita bisa ambil yaitu adalah zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak tergiur dengan dunia. Sampai pun emas sebesar gunung Uhud pun tak gentar hatinya. Kalau kita nemu di jalan satu bongkah emas pun kita mikir-mikir, aji mumpung nggak ada yang ngelihat. Karena Rasulullah mengerti ya, sejatinya seorang mukmin ketika dia mengerti hakikat dunia seperti apa, maka dia tidak akan seperti hadis sebelumnya. Ketika Nabi memberikan gambaran dunia itu seperti apa, kita tidak akan mungkin tertarik dengannya. Bahkan hadis yang masyhur di telinga kita, Rasulullah pernah bersabda, inna dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat segala yang ada dalamnya. Berarti konsekuensi kita juga termasuk yang terlaknat. Maka enggak heran Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh merugi. Sesungguhnya demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Andaikan ayat ini dan hadis ini berhenti sampai sini, siapa yang mau dilahirkan? Enggak ada yang mau dilahirkan ya. Buat apa kita lahir kalau ujungnya kita harus sengsara? Inna dunya mal'unah. Hanya saja Allah dan Rasulnya mengecualikan dengan mengatakan apa? Dalam hadisnya, inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man wallahu wa alimun muta'allim. Kecuali sesuatu yang bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wallahu, dan mengantarkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mau berilmu. Jadi kita hanya dituntut untuk mencari ilmu. Dan konsekuensi dari ilmu itu bukan hanya sekedar berilmu, tapi beriman dan beramal. Sebagaimana di al-asr selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang beriman. Dan iman ini tidak akan mungkin tumbuh kecuali dengan ilmu dan belajar. Wa amilus shalihat, dan ilmu yang dipelajari tidak cukup, maka kita harus beramal saleh. Kemudian wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan ilmu yang sudah kita amalkan perlu kita bagi ke saudara-saudara kita. Yang mana konsekuensi dari ilmu, di saat kita sudah memberikan ilmu kepada orang lain, ilmu itu kita akan bisa menjaga ilmu, dan ilmu sendiri bisa menjaga kita. Yang terkadang cara ilmu menjaga kita 2 kali lipat lebih perih dari di saat kita memberikan ilmu kepada orang lain. Contoh sederhananya, kita mungkin pernah mengajarkan murid-murid kita tentang pentingnya sholat di saf 1. Suatu ketika kita dapat rizki ya, saf belakangnya karena uzur misalnya. Tiba-tiba murid kita mengatakan, Ustadz, antum kan ngajarin kita saf 1. Kenapa antum saf belakang sendiri? 2 kali lebih perih daripada kita mengajarkannya. Tapi demikianlah ilmu memelihara kita ya. Kita harus berlapang dada. Memang terkadang nasihat 2 kali lebih perih ditampar ya daripada di saat kita memberikan ilmu. Sejatinya itulah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk diingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah
poin yang mungkin bisa kita angkat. Semoga bermanfaat. Allahu taala alam bisawab. Kita tutup doa kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi aman.